Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Wa qala aidan wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdalam kesadaran kita akan betapa besar kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita terima. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan mungkin bisa. Meskipun ta'dadun ni'am, menghitung kenikmatan, itu adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Sa'id bin Jubair, bagaimana beliau membaca satu ayat ini, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Itu beliau baca dalam qiyamul lail beliau sepanjang malam sampai subuh. Hanya membaca satu ayat itu sambil terus membayangkan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, dalam kondisi seperti ini kita sadari bersama betapa kondisi semakin sulit. Ada yang kehilangan keluarga, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang sakit, ya. Tapi kita harus yakin bahwasanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala masih lebih besar, masih lebih banyak. Dan ini selagi kita masih bisa bernafas, selagi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, ya, kenikmatan ini harus kita syukuri, untuk kita gunakan sebaik-baiknya, berbekal sebanyak-banyaknya, untuk kemudian kita menunggu giliran dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dengannya. Salawat dan salam tak jemu-jemunya kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, uswah kita, tauladan kita, yang telah memberikan kepada kita banyak sekali rambu-rambu kehidupan. Ya, di antara sabda beliau, ya, yang penting untuk kita ingat bersama pada kondisi seperti sekarang ini, apa? Ista'in billah, ya, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Beliau mengingatkan wala ta'jiz atau wala ta'jas, jangan bersikap
lemah. Ya. Wa idasta'anta fasta'in billah. Ya. Ihris 'ala ma yanfa'uk wa la ta'jiz. Tamaklah atau seriuslah, bersemangatlah atas apa-apa yang memberi manfaat kepadamu, ya, dan jangan bersikap lemah. Wa idasta'anta fasta'in billah. Dan jika kalian meminta tolong, sebelum kita meminta tolong kepada makhluk, kepada manusia, minta tolonglah terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saat banyak bahaya yang mengitari kita, ya, kita mempunyai zat yang maha pelindung. Ya, saat kita terhimpit secara ekonomi, kita mempunyai zat yang maha kaya. Ya, nikhwah fil arsyadakumullah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Mudah-mudahan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar bisa kita terapkan dalam kondisi-kondisi seperti ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tafsir Tarbawi surah As-Saffat. Terakhir kemarin kita sampai pada ayat ke-21 ya. Ya. Malam ini mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan beberapa ayat, setidaknya sampai ayat 24. Ya, kita usahakan tidak terlalu malam. Silahkan dibaca ayat 22 sampai ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan, mendeskripsikan kepada kita semua akan apa yang dialami oleh para mungkirul ba'ats, para pengingkar hari kebangkitan yang telah dialami oleh orang-orang kafir. Bagaimana mereka mengatakan waqalu ya wailana hadza yaumuddin, ya, celakalah kami, ini hari pembalasan, hadza yaumul faslil ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian para malaikat mengatakan kepada mereka, inilah yaumul fasl, yaitu hari pemisahan. Jadi fasal itu kan kelas ya. Sering diartikan kalau anak-anak sekolah di madrasah, fasal awal, fasal tsani, ya, kelas atau semester. Ya. Jadi kan itu memisahkan antara level yang satu dengan level yang lain. Ya. Jadi yaumul fasl di sini yang dimaksud adalah hari pemisahan bainal musi wal muhsin. Sudah kita jelaskan kemarin. Ya,
hari dipisahkannya antara orang-orang yang melakukan keburukan dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Ya, yaumul fasl bainal mu'min wal kafir. Hari dipisahkannya antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kufur. Kemudian juga ada yang berpendapat yaumul fasl baina ahlil jannah wa ahlin nar. Hari dipisahkannya antara ahli surga dengan ahli neraka. Kemudian tidak selesai sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat apa? Uhsyurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Ya, uhsyuru, kumpulkanlah. Ya, uhsyuru, kumpulkanlah. Para ulama seperti Imam At-Tabari ya mengartikannya sebagai ajmi'u, kumpulkanlah, sama maknanya alladzina, orang-orang yang zalamu, zalim, ya, orang-orang yang zalim. Syekh As-Sa'di menjelaskan di sini zalim ini kan sebenarnya fiil muta'addi, ya, atau fiil kata kerja yang membutuhkan objek, ya. Jadi tapi nggak ada di sini objeknya, jadi objeknya dihilangkan. Nah, maksudnya apa? Dzalamu anfusahum, mereka mendolimi diri mereka sendiri. Mendolimi diri mereka sendiri dengan apa? Ya, Syekh As-Sa'di menjelaskan mendolimi diri mereka sendiri dengan apa? Bil kufri, dengan kekufuran, wasyirki, dengan kesyirikan, wal ma'asi, dan dengan perbuatan maksiat. Ya. Jadi orang itu kalau dolim, ya, itu sebenarnya apa? La tadlimuna illa anfusakum. Ya, orang-orang yang dolim itu dia tidak mendolimi kecuali dirinya sendiri. Ya, adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kedoliman, ya, itu adalah kegelapan di hari kiamat. Zulm itu gelap, ya. Dulumat akan menjadi kegelapan kelak di hari kiamat. Kegelapan bagi siapa? Kegelapan bagi dirinya sendiri. Ya. Kalau kemudian kedoliman yang dia lakukan tidak dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kontan di dunia, itu nanti akan menjadi zulumat, kegelapan demi kegelapan, kesusahan demi kesusahan di hari kiamat. Ya. Jadi kita itu kalau lihat orang-orang zalim, ya, jangan takut. Ya, jangan takut. Wa ma dzalamu illa anfusahum. Tidaklah mereka mendolimi kecuali diri mereka sendiri. Ya. Jadi tenang aja. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kalau tidak, ya, nanti akan diakhirkan di akhirat, dan itu lebih pedih. Jadi seharusnya kita melihatnya jangan takut, tapi kasihan. Ya. Tapi kasihan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan unsur akhaka, ya, unsur akhok, bukan ahok, ya, unsur akhaka dzaliman au madzluman. Tolonglah saudaramu baik dia dalam keadaan zalim ataupun madzlum. Ya, para sahabat bertanya, kalau yang madzlum kita paham, namanya orang didolimi kita tolong. Tapi kalau yang
berbuat dolim, gimana cara menolongnya? Cara menolongnya ya diingatkan. Ya, jadi kalau kita mengingatkan, kita ngeritik, ya itu sebenarnya bagian dari rasa sayang kita dan rasa kasihan dia. Ya, karena ketika dia berbuat dolim, tidaklah mendolimi kecuali dirinya sendiri, dan pasti ya kama tadinu tudan. Ya, sebagaimana dia memperlakukan orang lain, dia akan diperlakukan cepat atau lambat. Ya, nek ora saiki, sesuk, nek ora nyang donya, nah akhirat, itu udah pasti. Ya, jadi ikhwah fillah arsyadakumullah, ini dzalamu di sini adalah dzalamu anfusahum bil kufri wasyirk. Ya, yang syirik ini adalah a'dhamud dzulm. Inna syirka la dzulmun adzim. Bahwasanya syirik itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kedzaliman yang paling besar. Ya. Zalim itu apa sih sebenarnya? Ya, wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Bagaimana meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya. Itu sebuah kedzaliman. Ya. Nah, kenapa kemudian syirik dikatakan kedzaliman yang paling besar? Karena dia meletakkan penghambaan bukan pada tempatnya. Ya, kalau sekedar meletakkan peci misalnya di kaki, itu kedzaliman. Peci itu tempatnya di kepala, gitu. Tapi kenapa ditaruh di kaki? Tapi itu kedzaliman yang kecil. Kedzaliman yang paling besar adalah meletakkan penghambaan yang harusnya kepada Sang Khalik diletakkan kepada makhluk. Ya, maka itu adalah dzulmun azim, kedzaliman yang paling besar. Ya. Wa azwajahum, dan pasangan-pasangan mereka. Azwaj di sini para ulama memberikan beberapa makna. Ya, ada yang mengartikan azwaj, zauj itu sebenarnya adalah pasangan. Ya, dan zauj itu suami, kalau zaujah itu istri, seringnya dipakai seperti itu. Ya. Tapi kemudian ada beberapa makna yang dikandung dari kata-kata ini. Ada yang mengartikan azwaj di sini adalah asya, ya, asya yaitu dengan ain, yaitu para pengikut, ya, asya, ya, asal katanya sama dengan kata-kata syiah. Jadi syiah itu kenapa dinamakan syiah? Karena mereka adalah asya'u Ali, ya, mengklaim sebagai pengikut siapa? Sahabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Ada juga yang mengartikan sama, adba juga bermakna kurang lebih sama. Kemudian asbahuhum, atau yang menyerupai mereka. Ya, ada yang mengartikan ikhwanuhum, saudara-saudara mereka, atau quranauhum. Kemudian ada juga yang mengartikan yaitu ajnasuhum atau amthaluhum, yaitu orang-orang yang semisal dengan mereka atau seperti mereka. Ya. Seperti atau semisal dalam hal apa? Dalam kedzaliman, dalam kekufuran, dalam kesyirikan. Jadi di situ dikumpulkan antara orang-orang yang kafir, al-kufar ma'al kufar. Ya. Dikumpulkan. Al-musyrikun ma'al musyrikin. Orang-orang yang musyrik dengan orang-orang yang musyrik. Ya, ad-dhalimun ma'ad-dhalimin. Orang-orang yang dolim bersama orang-orang yang dolim. Ya. Jadi nanti akan dikelompokkan sesuai dengan ajnasuhum wa amthaluhum, sesuai dengan jenis amalan mereka. Ya. Jadi orang-orang mukmin akan bersama orang-orang mukmin. Orang-orang yang masya Allah rajin tolabul ilmi, nanti mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan seperti ini.
ya, di tempat yang sama, bagian dari ahlul jannah, ya. Sedangkan nanti orang-orang yang kafir akan dikumpulkan dengan orang-orang kafir, orang-orang yang fasik akan dikumpulkan dengan orang-orang yang fasik, ya. Jadi ini salah satu maknanya. Kemudian juga seperti Imam Tabari, ya, itu juga mengartikan bahwasanya azwaj di sini juga bisa bermakna suami atau istri yang semisal dengan mereka, ya, artinya satu ideologi, ya, sama-sama dolim, sama-sama musyrik, sama-sama maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan seperti itu, ya, kebanyakan seperti itu. Karena at-thayyibun lit-thayyibat, orang-orang yang baik itu dapatnya orang-orang baik, ya. Meskipun ada 1, 2, 3 kasus yang suaminya kayak gini, istrinya ya berkebalikannya, yaitu ada, yaitu pasti li hikmah muayyanah, pasti demi hikmah tertentu. Apakah Allah Subhanahu wa taala ingin memberi hidayah kepada salah satunya dengan jalan salah satunya yang lain, ya. Jadi intinya kebanyakan bagaimana antara suami dan istri itu biasanya serupa, ya, sama saja, ya, terutama dalam segi ketaatan, dalam segi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini ikhwafil arsyadakumullah, ada satu poin tarbawi yang penting sekali, ya. Pentingnya kita ahamiyatu ikhtiar al-ikhwan atau ar-rufaqa atau al-qurana atau al-azwaj, ya, as-salihin atau as-salihat, ya. Pentingnya kita memilih teman, ya, komunitas, sahabat, ya, termasuk teman goes, ya, teman daki gunung, ada yang hobi daki gunung. Termasuk juga yang teman yang paling dekat itu siapa sih dalam hidup kita? Ya, istri, ya. Kayak Pak Gofar, masya Allah, suami istri kajian mesra banget, bareng berangkat, ya. Wah, ini paling dekat, paling dekat hubungannya adalah suami istri, ya. Satu kasur, satu kamar mandi, satu kamar, ya, satu piring kadang, satu sendok, ya, satu gelas, ya. Pentingnya memilih pasangan itu yang menyelamatkan agama kita, ya. Ini penting sekali karena nanti kita akan dikumpulkan sama mereka, ya, wa azwajahum. Meskipun maknanya tadi macam-macam sebagaimana kita jelaskan, tapi penyebutan azwaj itu sebagaimana juga sebutkan oleh beberapa mufassir, tercakup di situ adalah makna zauj, pasangan hidup kita. Karena mereka adalah paling dekat sama kita, dan biasanya, ya, suami dan istri itu ya seia sekata, semati hidup katanya, gitu, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan penting sekali kita melihat siapa yang dekat dengan kita, ya. Almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu di atas agama temannya, ya. Teman apapun, teman kongko, teman ngehe, teman goes, ya, teman tidur apalagi. Kalau teman tidurnya itu masya Allah bangunnya sepertiga malam terakhir bangun terus, ya, kan kita mau nggak bangun, ya,
Atau paling enggak kita dibangunin, akhirnya kita bangun juga gitu. Tapi kalau kompak bablas, waduh ya. Kan kayak gitu ya. Kalau teman hidup kita itu seperti itu, masya Allah ya. Maka Rasulullah mengingatkan almar'u ala dini khalili fal yandur amman yukhallid ya. Seseorang itu di atas agama teman dekatnya, maka dia harus melihat, memperhatikan siapa dia, sama siapa dia berteman, sama siapa dia bersahabat ya. Masuk ini para jomblo ini yang depan-depan nih Mas ya, perhatikan ya, cari istri yang benar ya, karena kadang jomblo itu syubhatnya macam-macam. Wah nggak apa-apa, yang penting cantik nanti bisa dibina gitu. Paling susah itu adalah membina istri ya. Kita ceramah gini bisa, wah banyak pengikutnya, tapi nek ngandani bojo ya belum tentu sefase ini gitu. Karena apa? Karena dia tahu luar dalam kita ya. Dia tahu, mohon maaf, sampai bau kentut kita tuh tahu dia ya. Jadi nggak mudah. Jangan berpikir wah nanti gampang dibina, enggak ya, enggak semudah itu ya, enggak semudah itu. Maka cari yang sudah jadi, cari yang solehah ya, karena almar'u ala dini khalili ya. Kemudian almar'u ma'aman ahabba. Rasulullah SAW mengingatkan kita, seseorang itu nanti akan dikumpulkan di akhirat bersama siapa? Yang dia cintai. Siapa yang dia cintai? Siapa yang dia kagumi? Dia jadi fans siapa? Kalau yang jadi yang dia kagumi adalah orang-orang yang ya tidak beriman kepada Allah. Ya, yang dikagumi adalah artis-artis ya. Yang dikagumi adalah atlet-atlet ya. Nggak apa-apa kalau muslim, nggak masalah, tapi jangan sampai kita bangga pakai kaosnya ada tulisan di sini ya, padahal nggak tahu itu agamanya apa ya. Yang sampai ini anak-anak muda ini, teman-teman ini ya sering ya. Jadi di situ harus ada wala wal barok kita ya. Almar'u ma'a man ahabba ya. Kalau jenengan, saya nggak mau nyebut nama ya, nanti kena pasal, ini masuk YouTube soalnya. Ya, kagum sama pesepak bola atau artis-artis atau selebgram atau youtuber atau tokoh-tokoh yang tidak jelas agamanya ya. Yang paling sedih kemarin fenomena BTS kemarin ya. Tahu BTS nggak Pak? Yang sepuh-sepuh ini nggak tahu nih. Yang anak-anak muda ini tahu ya? Tahu nggak? Iya. BTS tahu nggak? Iya. Boy band dari Korea. Ya. Bagaimana mereka rela berjubel beli BTS meal di McD atau KFC dia. Iya. Yang sampai sebegitunya, sampai ada BTS Army. Iya. Saking ngefansnya sama BTS itu grup musik, Pak. Iya. Itu anak-anak muda kita kaget. Sampai akhirnya McD itu ditutup sama pemerintah didenda. Ya, entah berapa juta. Itu gara-gara fans mereka. Jadi McD punya produk makanan BTS meal yang iklanin grup boyband namanya BTS. Nah, saking ngefansnya sama BTS ini dan mereka punya komunitas namanya BTS Army, itu sampai konter McD itu penuh, ada kerumunan, akhirnya ditutup sama pemerintah. Ya, segitunya generasi muda sekarang itu. Padahal BTS tuh agamanya apa? Ya, sholat enggak, wong kopet kayak gitu kok. Ya kan nggak pernah mandi junub, ya kan? Ya, kagum mereka sama histeris, bahkan santri-santri ada yang seperti itu.
Ya, ada yang kagum ke BTS, ada yang SNSD, ada yang Blackpink. Wah. Kau Ustadz tahu Ustadz gitu. Ya, karena kita sering ceramah sama anak muda harus Google dulu kira-kira yang lagi disukai siapa gitu. Ya. Pura-pura update gitu, Pak. Ya. Ini almar'u ma'aman ahabba. Siapa yang dia cintai, siapa yang dia kagumi, ya, siapa yang dia fans kepadanya, ya, itulah nanti akan dikumpulkan bersama bersama mereka kelak di akhirat. Ya. Uhsyurul ladina dzalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Wa ma kanu ya'budun, dan apa-apa, wama dan apa-apa, ma di sini adalah mausul, kanu ya'budun, yang telah mereka sembah. Ya. Nah, ini wama kanu ya'budun ini para ulama mengartikan adalah apa-apa yang mereka sembah, baik itu dari asnam, ya, patung-patung, authan, berhala-berhala, kemudian at-tawaghit, tauhid, ya. Tauhid itu apa sih definisinya? Ma'ubida min ghairillah atau ma yuta'u min ghairillah. Ya, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala atau semua yang ditaati selain Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Hati-hati kalau sampai kita taat berlebihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan taat pada kemaksiatan, ya, atau kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita taati itu bisa masuk dalam kategori tauhid. Ya, siapapun itu, apapun itu. Ya. Ini ikhwafil arsyadakumullah, penting sekali. Min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Ya, jadi ini kalau kita baca ayat ini kalau mau langsung disambung boleh. Ya, karena maknanya nyambung. Wa ma kanu ya'buduna min dunillah. Min dunillah ini adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma kanu ya'buduna min dunillah. Ya. Kalau mau disambung bisa, ya. Min dunillah adalah selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan, ada asnam, ya, ada authan, ada at-tawaghit. Kemudian Imam Al-Baghawi menukil perkataan dari Muqatil bahwasanya yang dimaksud dengan wa ma kanu ya'buduna min dunillah ini adalah iblis atau syaitan. Ya. Yaitu apa yang mereka sembah selain Allah ini maksudnya adalah iblis. Yang benar yang mana, Ustadz? Semuanya benar. Ya, semuanya benar. Karena ketika ada orang menyembah patung, pada hakikatnya dia menyembah siapa? Menyembah iblis. Karena yang membuat dia kemudian tersesat sampai menyembah patung, membisiki dia, itu adalah iblis, adalah syaitan. Ya. Karena syaitan selalu berusaha untuk menyesatkan manusia. Ya, ketika kemudian dia mengikuti bisikan-bisikan syaitan, waswasatus syaitan, dia mengikuti khutuwatus syaitan, ya, langkah-langkah syaitan. Dan ini adalah target mereka, target syaitan yang paling tinggi itu adalah bagaimana kita kufur, ya, membuat manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atau musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keberhasilan yang paling besar bagi mereka. Maka ketika ada orang yang dia menyembah patung, berhala, ya, tidak harus orang-orang satanik. Ya, tidak harus orang-orang satanik. Nah, ini kita menyinggung satanik ini juga ngeri. Ya. Ya, dan sudah banyak pengikutnya. Di Indonesia sudah banyak. Ya. Terakhir seperti kalau jenengan mau
mengetahui lebih lanjut dan sudah berpengalaman di podcastnya siapa, Deddy Corbuzier, ya, ketika mewawancarai Mongol nggak Pak? Ya, komedi, ya, komik ya istilahnya apa? Komika, ya. Itu dia pengalaman menjadi bagian dari satanik. Itu ngeri banget. Anak-anak muda seperti ini, ya, ditawari, dikasih HP, dikasih laptop, dikasih duit, ya, bagaimana kemudian nanti apa? Menjadi pengikut satanik, ya, menyembah syaitan, ya, menyembah syaitan, kemudian merekrut yang lain, ya. Anak-anak sekarang yang nggak punya iman, yang tidak dididik dengan akidah yang benar oleh orang tuanya atau mendapatkan pendidikan Islami, yang penting dua HP anyar, ya. Ini ngeri sekali, ya. Tidak harus mereka nyembah setan, ya, tidak harus satanik, bahkan kemudian menyembah yang lain atau mentaati togut-togut tadi pun, ya, itu termasuk bagian dari ubudiyah atau ketaatan kepada iblis dan syaitan, ya. Fahduhum ila siratil jahim, maka tunjukkanlah mereka, fahduhum ila, kepada siratil jahim, yaitu jalan menuju al-jahim. Al-jahim ini ada yang mengartikan jahanam, ada al-jahim di sini maksudnya adalah satu nama dari nama-nama neraka yang ada juga yang mengartikan al-bab ar-rabi minan nar, yaitu pintu yang keempat dari neraka, ya, intinya pokoknya neraka gitu, ya. Jadi kemudian waqifuhum innahum mas'ulun, ya. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Setelah Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk mengumpulkan orang-orang yang zalim dan pasangan-pasangan mereka atau yang sejenis dengan mereka, dan juga siapa-siapa yang mereka sembah min dunillah selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk menunjukkan kepada mereka atau mengarahkan kepada mereka jalan menuju sirat, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan waqifuhum, ya, waqifuhum, dan berhentikan mereka, ya, berhentikan mereka. Para ulama mengartikan apa? Ihbisuhum atau ahbisuhum, ya, berhentikan mereka, tahan mereka, ya, tahan mereka untuk apa? Innahum mas'ulun, sesungguhnya mereka akan ditanya, ya, mas'ul, akan ditanya, ya. Ini para ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang berpendapat bahwasanya ketika mereka sudah diceburkan ke jahim tadi, ya, tiba-tiba mereka dihentikan, ya. Kemudian apa? Yus'al, ya, mas'ulun, ya, apa? Bagaimana apa yang mereka rasakan inda wurudin nar, ya, apa yang mereka rasakan ketika mereka masuk neraka, ya. Jadi wis sengsara dadak ditekoki gitu, ya. Kan nganyel tenan gitu kan, ya, kayak kita lagi apa, ya, kena musibah, ya, ora gendang ditulungi malah, ya, piye rasane digituin kan, ya.
Ada yang berpendapat seperti ini. Jadi as-su'al 'inda wurudin nar. Ketika mereka masuk ke masuk ke neraka. Ya, inda dukhulin nar. Nah, ada juga yang berpendapat yang dimaksud di sini adalah as-su'al 'anil a'mal. Pertanyaan tentang amalan mereka. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Baghawi bahwasanya maksud di sini adalah habbisuhum indas sirat. Ya. Jadi urut-urutannya kan mereka dikumpulkan di mahsyar, ya, kemudian nanti digiring ke neraka, dan sebelum ke neraka itu kan melewati as-sirat. As-sirat apa? Jembatan. Ya, menurut Imam Al-Baghawi, as-su'al, ya, pertanyaan itu adalah indas sirat. Ya, pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala tentang amalan itu adalah dari ketika berada di sirat, dan semuanya akan ditanyakan. Ya, apapun yang dilakukan oleh manusia itu akan ditanyakan. Ya, meskipun tadi sudah jelas. Ya, kalau menurut pendapat ini meskipun sudah jelas bahwasanya ini ahlun nar, tapi bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala itu ada proses yang namanya pengadilan. Ya. Kalau di praktek hukum di berbagai negara kan nggak boleh orang itu dihukum langsung tanpa ada proses peradilan atau pengadilan. Ya, itu juga bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti semuanya akan ditanya. Meskipun Allah sudah tahu jawabannya pasti. Ya. Tapi ada di situ pertanyaan-pertanyaan, dan ini sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sabdakan, lan tazula qadama 'abdin ya yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Ya, ada pendapat ada riwayat arba'atu asya, ada yang berpendapat arba'atu hisal. Ya, tidaklah kaki para hamba itu akan bisa bergeser sedikit pun. Di sini waqifuhum, berhentikan, ya, habbisuhum, tahan mereka, ya, tidak akan bisa bergeser sedikit pun sampai ditanya 4 perkara. Ya, an umrihi fima abla, tentang umurnya, ya, untuk apa dia habiskan. Wa an syababihi fima afna, tentang masa mudanya. Ya, adik-adik, ya, teman-teman para santri ini, ingat masa muda kalian ini nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus masa muda. Tadi ada umur secara umum, tapi Allah mengkhususkan. Sebenarnya masa muda kan bagian dari umur, tapi mengkhususkan Rasulullah mengkhususkan tentang syabab ini, ya, karena ini adalah fursah dahabiyah, kesempatan emas. Itu akan ditanyakan, karena itu adalah masa yang paling gemilang, atau termasuk masa yang paling krusial, ya, dalam kehidupan manusia. Ya, orang itu kalau masa mudanya dilewati dengan aman, ya, insya Allah seterusnya relatif aman. Tapi kalau masa-masa kalian ini, ya, yang dilakukan tiap hari dosa, maksiat dan lain sebagainya, ya, kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ditakdirkan taubat, ya, bablas itu nanti. Ya. Jadi masa muda ini akan ditanyakan. Ya, maka ada keutamaan yang lain, syabun nasya'a fi ibadatillah, para pemuda yang tumbuh kembang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kebanyakan pemuda itu yang maunya foya-foya gitu, ya. Slogannya kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya. Itu, tapi kok kalau ada pemuda yang seperti ini, masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan antum semua ini termasuk syabun nasya'a fi ibadatillah, para pemuda yang tumbuh kembang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, an syababihi fima afna,
tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan, bisa jawab dengan baik. Untuk kajian, untuk menghafal Quran, untuk i'dad, untuk riyadhah, untuk yang baik-baik. Ya, yang baik-baik, karena ini poin khusus, pertanyaan khusus. Kemudian apa? Wa'an malihi min ainak tasabah wa fima anfaqah. Ya, tentang hartanya, min ainak tasabah, dari mana dia dapatkan, wa fima anfaqah, dan untuk apa ia belanjakan. Ya, jadi ini berat, harta ini berat. Ya, jadi kita itu kalau mau cari duit, ya mikir. Ya, ini nanti akan ditanya min ainak tasabah, dari mana dia dapat. Ya. Jangan sampai terjebak pada yang haram, jangan sampai terjebak pada penipuan, jangan sampai terjebak pada riba. Ya, jangan sampai terjebak pada hal-hal yang mendolimi orang lain. Ya, karena itu akan ditanya, termasuk yang syubhat-syubhat. Bahkan termasuk ketika kita mendapatkannya dengan cara yang tidak ifah, meminta-minta misalnya. Ya, ini penting. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fima anfaqah, dan untuk apa dia nafkahkan. Ya, hati-hati. 1.000, bahkan kurang dari itu, 2.000 yang kita keluarkan. Ya, kita kadang kan mikir kalau yang kita keluarkan 100.000. Ya, kalau yang kita keluarkan 1 juta atau 10 juta, kadang 2.000 nggak kita pikirin. Ya, kadang 1.000 apalagi, ya Allah mau 2.000 kok gitu kan. Ya, yang dibelikan untuk hal-hal yang haram, ya, yang dibelikan untuk hal-hal yang mendolimi diri sendiri, rokok, mohon maaf, ya, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fima anfaqah, ya, untuk apa dia gunakan. Ya, itu bukan uang kita, itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa an ilmihi mada amila bih, dan tentang ilmunya apa yang sudah diamalkan. Ya, ini poin yang terakhir ini mengerikan sekali. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang rajin ngaji ini, ya, ini kita nanti akan ditanya ilmu yang sudah didapatkan itu diamalkan atau tidak. Ya, terutama saya yang menyampaikan ilmu itu udah ngamalin atau belum, gitu. Ya, ini kita akan ditanya semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya dia sudah tahu. Ya, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak. Apakah sudah dipraktekkan atau belum? Ya, dia akan ditanya. Jangan ngumpulin ilmu terus, kajian tiap hari, ya, nggak pernah kosong tiap malam, masya Allah, gitu. Tapi lupa untuk mengamalkannya. Ya, karena nanti akan ditanyakan wa an ilmihi madza amila bih. Ya, ini ikhwah fillah arsyadakumullah, poin penting yang harus kita perhatikan. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang kafir itu juga akan ditanya, ya, termasuk apa yang mereka lakukannya. Dan ada yang lebih mengerikan lagi adalah apa yang disampaikan oleh As-Sa'di dalam tafsirnya, adalah mereka itu diberhentikan, ya, dan kemudian ditanya, itu liyudhirahum ala ru'usil ashhad kadibahum wa fadihatahum. Ya, itu kenapa mereka diberhentikan, itu Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan, ya, kepada seluruh manusia, seluruh mata, apa yang mereka lakukan
bagaimana kebohongan-kebohongan mereka, dan Allah ingin mempermalukan mereka. Ya, ikhwafillah arsyadakumullah, kalau kita mau berbuat dosa, kalau kita mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah saat-saat ini. Ya, mungkin kita maksiat sendiri di kamar, nggak ada yang lihat. Ya, mungkin kita maksiat sendiri ya di rumah, nggak ada yang perhatikan. Tapi nanti dosa-dosa itu, kemaksiatan itu akan dibuka di akhirat nanti di depan ru'usul ashhad. Ya. Ditunjukkan kepada semua mata, ditampakkan kepada semua manusia. Kedoliman yang meskipun kecil, ya, jika itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditampilkan. Ya. Kita boleh malu dari manusia di dunia ini, kemudian kita menyembunyikan. Ya, tapi itu nggak akan bisa nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi disaksikan seluruh manusia. Bukan manusia di zaman kita saja, tapi manusia seluruh ya alam ini, seluruh dunia ini dari awal sampai akhir. Ya, ini yang harus kita perhatikan, bentuk dari apa? Fadhihah. Ya, Allah mempermalukan. Ya, itu bagian dari adab atas dosa-dosa yang diperbuat bagi orang-orang yang belum memperbaiki diri. Ini ikhwafillah arsyadakumullah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, hidayahnya kepada kita semuanya. Ya, telah meninggal dunia ya atas nama Handoyo Pratanto bin Pratanto Tantra, ya, ini kakak dari Mas Ibeng, ya. Juga teman dari Mas Ibeng, Mas Reza Perkasa, jamaah kita, ya, dan juga banyak ya ayahanda kami juga beberapa hari yang lalu Allah panggil. Kemudian saudara-saudara kita, dan tiap hari kita dengarkan atau kita dapatkan berita-berita kematian, sebagian sedang sakit, ya. Maka marilah ya wafila arsyadakumullah di tempat yang paling berkah, ya, tempat yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah baitun min buyutillah, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah majelis ilmu, ini adalah majelis Quran, ya. Kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan doa kita untuk para ustadz kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita, santri kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, ya, yang tetangga-tetangga kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kemudian juga kita doakan semoga mereka yang sedang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita doakan para pemegang kebijakan, termasuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang di front terdepan, ya, para dokter, para tenaga medis, para perawat yang mereka berjibaku, ya, berusaha menyelamatkan nyawa atau menyembuhkan saudara-saudara kita yang sedang sakit, juga para relawan, ya, dengan segala resikonya berani mengambil resiko untuk melaksanakan tugas-tugas fardu kifayah. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjaga mereka semua.